Bayangkan Anda sekolah tinggi sampai ke Australia, meraih gelar doktor S3, lalu pulang ke Indonesia untuk mencerdaskan bangsa, tapi dihargai lebih rendah dari upah minimum buruh pabrik di kota tempat Anda mengajar. Inilah realita pahit dosen-dosen kita. Di saat dosen Malaysia bisa membeli tontonan beras dengan gaji pertamanya, dosen kita harus berjuang memenuhi kebutuhan dapur sambil mengisi ribuan lembar dokumen administrasi. Inilah yang dialami seorang dosen non-ASN Universitas Erlangga yang capek-capek menempuh S3 di Australia dan sudah mengabdi sejak 2010, namun hanya mendapatkan gaji pokok 2,6 juta yang kalau dilihat dari UMR Surabaya sendiri sudah sekitar 5,2 juta. Memang dosen tersebut bukanlah dosen ASN, tapi apakah ini adil? Berdasarkan laporannya juga belum bisa cerdas karena terhalang birokrasi dan administrasi yang sulit. Kali ini kita akan melihatnya secara utuh, simak sampai habis. Jika dibandingkan dengan gaji dosen di luar negeri, gak usah jauh-jauh deh. Bandingkan aja dengan negara tetangga. Indonesia berada di posisi paling rendah. Singapura itu ada 25 juta per bulan. Dosen dianggap profesi elit setara korporat. Kemudian Brunei Darussalam itu ada 23 juta per bulan. Malaysia 18 juta. Nah, itu dosen pemula langsung mendapat gaji pokok mulai dari 12 juta. Thailand 21 juta per bulan, kemudian Filipina 7,6 juta per bulan. Lalu di Indonesia itu hanya 3,3 juta per bulan. Ibaratnya gaji dosen di Singapura itu setara dengan 1.769 kg beras, sedangkan gaji dosen di Indonesia itu hanya setara dengan 143 kg beras. Jika alasannya biaya hidup di Indonesia murah, itu tetap tidak adil. Mari kita bandingkan menggunakan indikator rasio terhadap upah minimum (UMR) di masing-masing negara untuk melihat seberapa besar negara menghargai pendidikan tinggi. Di Kamboja, gaji dosen mencapai 6,63 kali lipat dari upah minimum negara tersebut. Di Thailand, gaji dosen mencapai 4,10 kali lipat dari upah minimum. Di Malaysia, gaji dosen mencapai 3,41 kali lipat dari upah minimum. Di Indonesia, rata-rata gaji pokok dosen PTN hanya 1,32 kali lipat dari upah minimum provinsi (UMP). Bahkan dalam kasus Cenuk di Surabaya, gaji pokoknya yaitu 2,6 juta itu berada jauh di bawah UMK Surabaya yang sudah menembus 5,28 juta. Indikator keadilan juga bisa dilihat dari apa yang diberikan dan apa yang didapat. Dosen di Indonesia itu seringkali mendapatkan beban kerja yang sangat banyak, meliputi akreditasi, laporan BKD, mengajar, menguji, membimbing sampai pengabdian pada masyarakat. Itu bisa sampai 70 jam per minggu. Sedangkan di luar negeri, seperti Singapura dan Australia, ada staf khusus untuk urusan administrasi sehingga dosen bisa fokus mengajar dan riset inovasi, bukan malah sibuk administrasi. Ditambah lagi kualifikasi menjadi dosen itu harus S3. Saya katakan S3 karena yang masih S2 pun pasti disuruh kampus untuk melanjutkan S3 untuk pengembangan akreditas kampus dan sebagainya. Padahal biaya yang dibutuhkan S3 itu sangatlah banyak, sampai ratusan juta. Tentu tidak sebanding dengan gaji yang didapat. Tentu ini berlaku juga untuk kampus swasta. Ya, saya paham, seringkali banyak kampus swasta yang sebenarnya tidak mampu untuk memberikan gaji layak untuk dosennya. Mending itu nggak perlu buka kampus daripada akhirnya menyiksa para dosen. Makanya memang perlu pengawasan beberapa pihak terkait. Misalnya, jika memang kampusnya mampu untuk membayar layak dosennya, perlu pengawasan ketat dengan audit rekening dosen. Apakah memang betul sudah digaji dengan layak? Jangan sampai nominal besar hanya berhenti pada SK saja. Saya tidak memaksa untuk kampus swasta mampu menggaji semewah gaji PNS, tentu tidak. Tapi cukup kelayakan dengan disamakan dengan UMR daerah, itu minimalnya. Jangan sampai aset negara berupa dosen yang terampil dan punya kapasitas tinggi itu melakukan eksodus besar-besaran ke luar negeri karena melihat di luar negeri itu lebih sejahtera.
Apalagi beberapa dari mereka ada yang mendapatkan beasiswa LPDP yang seharusnya uang rakyat digunakan kembali untuk rakyat, bukan untuk rakyat orang lain. Itulah yang disebut dengan brain drain. Belum lagi jika hal itu sampai terjadi, ya untuk jangka panjangnya Indonesia akan terjadi kebodohan massal karena orang-orang yang kompeten yang seharusnya bertugas meluruskan itu sudah tidak ada lagi. Bisa dibayangkan betapa kacaunya saat itu terjadi. Tugas dosen dalam hal ini menjadi garda terdepan untuk mencegah hal itu terjadi karena mereka mengajar dan membimbing manusia tepat di usia yang produktif dan potensial yang langsung bisa mengubah arah Indonesia saat ini juga. Merekalah para mahasiswa. Berbeda dengan guru TK atau PAUD atau SD ya, yang untuk jangka panjang di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Boleh setuju, boleh tidak, silahkan komen di bawah.